Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lili Gwiji tentunya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos menjadi perangkat desa. Semoga amanah dalam mengemban jabatannya. Oke, sebelum memasuki ke videonya, buat teman-teman yang mau minta soft file, mau order soft file perangkat desa lengkap, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di situ sudah saya sediakan linknya ya. Teman-teman tinggal klik saja, nanti akan langsung terhubung dengan admin dari channel Lili Gwiji. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya, mengenai soal ujian perangkat desa sistem pemerintahan. Oke, kita nomor 21. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk A. Menjaga kestabilan pemerintah. B. Mengamankan sistem demokrasi terpimpin. C. Mengamalkan Pancasila. D. Melanggengkan kekuasaan elit politik. Jawabannya adalah yang A ya, menjaga kestabilan pemerintah. 22. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi lembaga negara yang A. Memiliki otoritas menjatuhkan presiden. B. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. C. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi. D. Sama kedudukannya dengan lembaga negara lainnya. Jawabannya adalah yang D ya, sama kedudukannya dengan lembaga negara lainnya. 23. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia pasca Orde Baru adalah A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Propenas. D. GBHN. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, Propenas. Lanjut nomor 24. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa A. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut. B. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil. C. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif. D. Pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil. 25. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menurut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak ... A. Adil dan proporsional. B. Selaras, serasi, dan seimbang. C. Profesional, efektif, dan efisien. D. Aspiratif, selektif, dan tidak diskriminasi. Jawabannya adalah yang B. Selaras, serasi, dan seimbang. Nomor 26. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas A. Efektivitas. B. Proporsionalitas. Proporsional. C. Fungsional. Dan D. Fleksibilitas. Jawabannya adalah yang C ya, fungsional. Lanjut nomor 27. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari A. DPR, utusan golongan dan utusan daerah. B. DPR, utusan golongan dan unsur TNI. C. DPD dan seluruh anggota DPR. D. DPD dan seluruh anggota BPK. Jawabannya itu yang C ya, DPD dan seluruh anggota DPR. 28. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni untuk
A. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar. B. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah yang dianggap tidak wajar. C. Menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan sehingga perlu dikeluarkan somasi. D. Mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat. Jawabannya adalah yang A ya, mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar. 29. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat disebut A. Negara kesatuan, B. Negara serikat, C. Otonomi negara, D. Serikat negara-negara. Jawabannya adalah yang D ya, serikat negara-negara. Nomor 30. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang titik-titik. A. Berdampak luas terhadap masyarakat. B. Dapat dilaksanakan bersama. C. Terkait dengan kekhasan daerah. D. Berkaitan dengan pelayanan dasar. Jawabannya adalah yang A ya, berdampak luas terhadap masyarakat. Oke, buat teman-teman ya, saya sarankan untuk selalu semangat dalam belajar ya. Jangan lupa juga untuk berdoa ya. Jangan hanya berusaha tapi tidak berdoa. Usahanya kita genjot terus, semangat terus. Doanya juga jangan lupa ya, seperti itu buat teman-teman. Dan juga harus istiqomah belajarnya ya. Jadi jangan 1 minggu belajar, 1 minggu enggak belajar, itu materi-materi yang sudah kita pelajari bisa saja lupa gitu. Jadi makanya persiapkan jauh-jauh hari ya, 1 atau 2 bulan sebelum ujian teman-teman sudah membaca materi-materi yang akan diujikan. Oke, jangan lupa juga ya buat like, komen, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Kemudian komentar saja ya teman-teman jika ada materi yang belum saya bahas, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon diingatkan. Bisa japri melalui link atau juga boleh lewat komen, seperti itu ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram, silakan di deskripsi sudah ada linknya. Di Telegram kita bisa diskusi ya tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup pemerintahan desa, seperti itu. Oke, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi bersama Lilik Wiji di video selanjutnya, di materi selanjutnya yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa.